masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Seorang pencuri ditembak polisi saat mencoba kabur dari sergapan petugas. Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar datangi KPU Sumbar karena menduga adanya penggelembungan suara pada aplikasi Sirekap. Kejaksaan Jepang temui keluarga Josie Putri Cahyani, pelajar Indonesia korban pembunuhan teman prianya warga negara Jepang. Sejumlah polisi dari Satreskrim Polresta Padang meringkus seorang pencuri di rumah warga yang telah lama dicari di kawasan Padang Timur, pusat kota Padang. Dalam catatan polisi, Andre telah mencuri di beberapa rumah. Sasarannya adalah barang-barang yang mudah dijual, seperti telepon genggam dan laptop. Usai ditangkap, Andre dibawa petugas untuk mencari barang bukti hasil curiannya. Namun saat pengembangan, pelaku mencoba melawan dan kabur hingga harus ditembak polisi di kakinya. Saat diinterogasi petugas dalam perjalanan menuju ke Mapolresta Padang, Andre menangis sesenggukan karena merasa malu atas tindakannya. Basabok atau yang malu ang itu Pak Ale buat nggak jadi mah yang harus lakukan bisa sebuah ya minta maaf yang kalau kapal aku pasti pecah buat indahnya juga kami juga keluarga lain yang pasti tahu. Usai mendapatkan pengobatan di rumah sakit, pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Selain pelaku, petugas juga menyita barang bukti hasil curian berupa 1 unit laptop dan telepon genggam. Mengamankan tersangka yang merupakan TO kita dari dulu, kita amankan dan kita berhasil menemukan beberapa barang bukti yang baru dicuri dari tersangka. Untuk TKP seputaran Pasar Ambacang. Jadi untuk perkara yang lain yang merupakan TO kita juga, yang bersangkutan merupakan komplotan curanmor yang sudah beraksi di beberapa TKP. Petugas masih mengembangkan kasus ini untuk mencari barang bukti yang telah dijual pelaku kepada penadah yang telah dikantongi identitasnya. Kini, pelaku harus mendekam di tahanan Mapolresta Padang dan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Hukum Nasional Capres-Cawapres Anies Rashid Baswedan, Muhaimin Iskandar, Sumatera Barat, mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Sumbar di Jalan Pramuka pada Jumat pagi pekan lalu. Tim ini meyakini kejanggalan data dalam aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum adalah bukti adanya kecurangan dan permasalahan yang serius terhadap penggunaan aplikasi Sirekap secara sistematis dalam pemilihan Presiden 2024. Dikatakan Tim Hukum Nasional Amin Sumatera Barat, Didi Cahyadiningrat, tujuan mendatangi kantor KPU adalah untuk mempertanyakan dugaan penggelembungan suara pada aplikasi sistem rekapitulasi informasi yang digawangi oleh KPPS dan ada Sirekap web yang bekerja secara berjenjang. Namun Sirekap mobile mempunyai permasalahan dugaan penggelembungan suara khusus untuk pasangan capres dan cawapres tertentu saja. Dijelaskan ada ternyata 2 aplikasi yang bergerak atau bekerja. Ada satu Sirekap mobile yang digawangi oleh KPPS yang kemudian itu dibaca datanya melalui aplikasi tersebut yang kemudian menimbulkan suara penggelembungan suara khusus pada pasangan tertentu. Kan itu yang tadi. Satu lagi ada Sirekap web namanya. Sirekap web inilah yang bekerja sekarang ini secara berjenjang.
Maka tadi kita minta, kalau memang ternyata si rekap mobile ini menjadi sumber masalah, kenapa dipertahankan juga? Kami minta KPU Sumbar melalui aspirasi kami ini untuk menyampaikan kepada KPU RI, hentikan si rekap mobile tersebut. Sementara itu, Ketua KPU Sumbar, Surya Evitrimen mengatakan, pihaknya menerima kedatangan silaturahmi tim hukum pemenangan Amin Sumbar. Kunjungan dari tim hukum nasional wilayah Sumatera Barat Amin, di mana tadi menyampaikan aspirasi melalui surat yang substansinya disampaikan tadi terkait dengan proses penyelenggaraan pemilu di Sumatera Barat, tapi suratnya belum saya baca apa isinya. KPU Sumbar belum bisa menjelaskan secara rinci. Pasalnya, permasalahan yang disebutkan oleh tim hukum Anies masih dalam amplop surat yang belum dibuka. Robiham melaporkan dari Padang. Kasus tewasnya Josie Putri Cahyani pada bulan Agustus tahun lalu kini telah memasuki fase persidangan di Jepang. Kejaksaan Jepang bertemu langsung dengan keluarga korban yang dimediasi oleh Polres Pariaman. Kegiatan yang dilaksanakan di Mapolres Pariaman ini juga dihadiri oleh Interpol Mabes Polri. Dalam pertemuan yang dilaksanakan secara tertutup, membahas siapa saja yang berangkat ke Jepang dalam memberikan kesaksian dalam persidangan. Selain itu, Kejaksaan Negeri Sakura juga meminta tambahan keterangan kesaksian dari keluarga korban. Pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam menangani kasus pembunuhan yang dilakukan Keiichiro Kajimura di sebuah apartemen di Maebashi, Jepang. Kejaksaan Jepang dijadwalkan akan melakukan persidangan perdana dalam waktu dekat. Kehadiran saksi akan menentukan sanksi hukum terhadap tersangka, sesuai permintaan keluarga korban dengan hukuman yang seberat-beratnya. Namun dari pihak Kejaksaan Jepang hari ini datang ke sini untuk sedikit meminta keterangan dari pihak keluarga sebagai saksi. Kemudian juga dari pihak Kejaksaan Jepang juga akan serius menangani kasus ini. Dan untuk itu diminta dari pihak keluarga juga bisa hadir diperkirakan tanggal 19 bulan besok di Jepang untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Kasus tewasnya Josie yang menuntut ilmu di negara matahari terbit ini selayaknya menjadi pelajaran juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi kaum muda yang hendak belajar ke negara lain, agar selalu hati-hati dalam bergaul dan berkomunikasi dengan orang yang baru dijumpai. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari usai banjir bandang menerjang Nagari Barula, Kecamatan Tanjung Baru, pada Jumat sore pekan lalu. Saat peristiwa itu terjadi, anak-anak menangis histeris menyaksikan air sungai meluap melanda kampungnya. Banjir bandang itu terjadi akibat sungai yang meluap setelah hujan beberapa jam dan merendam puluhan rumah, areal pertanian, dan tempat ibadah. Menurut warga setempat, baru kali ini air sungai meluap hingga mengakibatkan banjir bandang. Jam 4 siang tadi hujan lebat kali kan, jadi naik selama ini nggak pernah airnya besar, baru sekali inilah airnya yang naik sampai segini. Oh, baru kali ini airnya naik gitu? Ya, baru kali inilah yang naik airnya. Itu tadi ada jembatan gimana ceritanya? Ada jembatan air situ yang melewati jembatan. Ya. Nah, itulah air yang paling besar yang kalau sebelumnya belum ada. Itu baru kali inilah. Sampai putus gitu ya Pak ya jembatannya? Putus nggak putus ya, cuman melewati aja dilangkainnya gitu. Oh, sampai melangkahi jembatan itu. Itu kayak gitulah airnya. Selama ini baru inilah kejadian kayak gitu. BPBD Tanah Datar yang datang ke lokasi melakukan pendataan wilayah terdampak banjir. Saat ini ada beberapa rumah yang sangat dekat dengan aliran sungai. Itu kita menyarankan memang mengungsi ke tempat yang lebih aman.
Kepala BPBD Tanah Datar juga mengingatkan kepada warga yang tinggal sangat dekat dengan aliran sungai agar mengungsi sementara ke tempat yang lebih aman. Karena mengingat cuaca buruk dan seringnya hujan melanda sebagian besar wilayah Tanah Datar. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar.